Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah meliputi yang pertama bahan organik, yang kedua mikrofauna dan makrofauna, yang ketiga ada bakteri dan fungi tanah. Yang pertama ada bahan organik. Bahan organik adalah bahan di dalam atau permukaan tanah yang berasal dari sisa tumbuhan, hewan, dan manusia baik yang telah mengalami dekomposisi lanjut maupun yang sedang mengalami proses dekomposisi. Bahan organik dalam tanah memiliki peran sebagai berikut, yaitu yang pertama memperbaiki sifat fisik tanah, yang kedua memperbaiki sifat kimia tanah, dan yang ketiga memperbaiki sifat biologi tanah. Selanjutnya yaitu mikrofauna tanah. Mikrofauna tanah ada protozoa. Ciri-ciri protozoa yaitu yang pertama uniseluler dengan ukuran tubuh sekitar 10 sampai 200 mikrometer. Yang kedua adalah tidak memiliki dinding sel. Lalu yang ketiga umumnya bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil yang bersifat autotrof. Yang keempat hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Yang selanjutnya reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi secara seksual dengan konjugasi. Lalu yang terakhir yaitu bagian besar memiliki alat gerak. Mikrofauna tanah yang kedua ada nematoda, ciri-cirinya sebagai berikut. Yaitu yang pertama tubuh simetris, bilateral, dan gilik. Yang kedua alat pencernaan sempurna, yang ketiga hidup bebas atau parasit, yang keempat sifat jenisnya terpisah, dan yang kelima belum mempunyai peredaran darah pernafasan. Selanjutnya adalah makrofauna. Makrofauna yang pertama yaitu cacing. Cacing ini memiliki manfaat terhadap tanah, yaitu yang pertama dapat memperbaiki aerasi dan drainase di dalam tanah. Lalu yang kedua menguraikan bahan organik, yang ketiga membantu pengangkutan sejumlah lapisan tanah dari bahan organik. Yang keempat yaitu memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi subur. Lalu yang kedua, makrofauna yang kedua yaitu rayap. Rayap berfungsi untuk menyediakan nutrisi dan makanan dan juga dapat menambah ketersediaan unsur hara. Makrofauna yang ketiga ada semut. Semut sendiri itu berfungsi untuk menyebarkan benih dan menyuburkan tanah dengan nutrisi dari serangga, binatang, dan tanaman mati. Selanjutnya bakteri tanah. Bakteri tanah terdiri dari tiga, yaitu bakteri aerob, bakteri anaerob, dan actinomycetes. Lalu ada juga bakteri kelompok fungsional, yaitu bakteri dekomposer, bakteri mutualis, bakteri patogen, bakteri litotrof, atau kemoautotrof. Selanjutnya ada fungi tanah. Fungi tanah tersusun dari filamen panjang atau hifa. Hifa tunggal memanjang dan terkadang berkelompok membentuk miselium yang terlihat seperti akar. Dinding sel fungi tersusun dari kitin dan glukan. Reproduksi seksual spora dari fusi dua nukleus. Reproduksi aseksual spora tidak dari fungsi dua nukleus, yakni dari mengkoloni substrat segar. Pada kondisi atau stadium tertentu, miselium menghasilkan spora, bercabang, dan menghasilkan hifa bar. Lalu yang terakhir, ada biologi tanah. Biologi tanah adalah studi tentang komponen hidup dan tanah dalam tanah, meliputi bakteri, jamur, actinomycetes, ganggang, dan fauna tanah lainnya. Perbedaan pH, kelembapan, ukuran pori, dan lain-lain akan berpengaruh terhadap bentuk kehidupan organisme tanah. Aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh yang pertama ada tanah, yaitu pH, porositas, kelembapan, toksisitas, dan lain-lain. Yang kedua ada iklim, yaitu curah hujan, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada vegetasi, yaitu hutan, padang rumput, dan lain-lain. Terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.